Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ternyata sudah bulan Juli. Penyertaan Tuhan luar biasa buat saudara dan saya. Kita akan mengucap syukur karena anugerah Allah yang besar buat hidup kita. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita melihat kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Dia ciptakan segala sesuatunya indah. Haleluya. Betapa kita tidak bersyukur. Kita mau bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya. Katakan sama-sama ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Indonesia kaya raya. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Sekali lagi katakan, betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Dia ciptakan segala sesuatunya dan Indonesia itu adalah negara yang kaya raya. Dan kita mengagumi Tuhan sebab kebesaran Dia. Silakan duduk kembali masih di dalam hadirat Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang layak untuk kita tinggikan. Karena Dia adalah Allah yang layak untuk kita sembah. Alam semesta tunduk dalam nama Yesus. Kami bersyukur.
hadapan-Mu Bapa. Kami pun sebagai ciptaan-Mu mau tunduk di hadapan Allah. Karena setiap kebesaran yang Kau berikan berlimpah ruah buat kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terus Tuhan beracara atas setiap pujian kami. Karena kami tidak mau mengambil sedikit pun kemuliaan buat hidup kami. Melainkan kami mau mengagungkan Engkau sebab Engkau adalah Allah yang layak. Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Dia adalah benteng hidup kita, amin. Haleluya. Benteng hidupku.
kekuatan di dalam hidup kita. Kita mau berserah kepada Dia. Karena kita percaya bahwa ketika Bapa yang setia itu aja, Dia terus melingkupi hidupmu pada hari ini. Rencananya adalah rencana yang terbaik, memberikan masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera buat hidup kita. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku.
setia kau mulia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Tidak dapat dihitung betapa besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tidak dapat diukur Tuhan panjang, lebar, dalam, luas. Bagaimana kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak bisa membayangkan, dan kami tidak lagi bisa Tuhan mengingat-ingat betapa banyaknya pertolongan-pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau menolong hidup kami? Siapakah kami ya Tuhan sehingga Engkau menyelamatkan kami? Sungguh Engkau Bapa yang mulia, sungguh Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keselamatan yang menjadi kebutuhan utama sudah Tuhan jawab, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain secara rohani dan jasmani, bahkan kebutuhan-kebutuhan setiap hari, kami terlalu percaya Tuhan menyediakan kepada kami, sehingga bisa mengatakan apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Jikalau sebentar kami ingin dengar firman Tuhan, biar izinkan kami belajar dengan rendah hati firman-Mu. So firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Diberkatilah hidup kami oleh firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tetap semangat, amin. Sukacita di dalam Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini luar biasa, merupakan hari kedua di bulan Juli 2023. Tidak terasa kita melewati setengah tahun dari tahun ini. Luar biasa. Siapa sangka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah orang-orang istimewanya Tuhan. Haleluya, amin. Ada beberapa yang malah berpikir saya nyampe nggak ya di bulan Juli. Tapi Tuhan berikan anugerah, amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema gereja kita sepanjang bulan Juli ini adalah berkaitan dengan wanita, ya. Dan topiknya adalah wanita yang menjadi berkat bagi sesama. Dan tema ini bukan bertujuan gereja kita untuk mengajarkan tentang feminisme, yaitu bagaimana kita lebih menonjolkan bahwa wanita lebih istimewa daripada pria, tidak. Tetapi dalam pengajaran firman Tuhan sepanjang bulan Juli ini berbicara memang mengenai prinsip tentang wanita yang menjadi berkat. Tentunya prinsip firman Tuhan ini juga berlaku untuk pria, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan mengalami berkat firman Tuhan sepanjang bulan Juli ini. Satu tujuan yang pertama adalah bahwa wanita yang ada di dalam gereja Sidang Jemaat Citaraya betul-betul bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Amin. Dan yang kedua tentunya dia akan menjadi berkat mulai dari keluarga, tetangga dan sekitarnya, ya. Dan pada akhirnya dia akan menjadi wanita yang memiliki nilai seperti firman Tuhan, ya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama belajar. Oleh karena itu saya mendahului menyampaikan berkenaan dengan wanita yang menjadi berkat bagi Sama. Kalau kita belajar dari Alkitab, Alkitab itu menunjukkan bahwa kerinduan hati Tuhan agar semua orang percaya, yaitu saudara dan saya, bisa dapat menjadi berkat bagi Sama. Ya, tentunya baik pria maupun wanita. Nah, salah satu wanita yang luar biasa dan diceritakan dalam Alkitab, dan kita akan berjumpa dengan dia hari ini, namanya adalah Ribka. Dalam bahasa Inggris pakai istilah nama Rebecca. Ya. Nah, kali ini kita akan mengenal Ribka lebih lagi lewat kitab Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan 67. Yang menjelaskan alasan Ribka menjadi berkat bagi sesamanya. Kita bisa melihat, kalau kita membaca baik-baik Kejadian 24 ayat 1 sampai 67, itu ceritanya sebetulnya bahwa Abraham telah menjadi tua dan anak tunggalnya bernama Ishak belum punya jodoh, belum punya istri. Jadi sudah menjadi sebuah budaya pada waktu itu, kalau istrinya itu harus dicari dari paribannya, kalau orang Sumatera Utara bilang, dari kerabatnya sendiri. Ya. Oleh karena itu Bapak Abraham menyuruh salah satu pegawai kepercayaannya untuk pergi ke kampung Aram Mesopotamia di kota Nahor. Ya, kalau dalam bahasa yang lain itu adalah wilayah besar dari Ur Kasdim. Ya, tempat Abraham dulu tinggal sebelum dipanggil Tuhan untuk keluar dari itu dan menuju ke tanah perjanjian. Nah, pegawai yang kepercayaan itu sudah pasti dibekali dengan berbagai modal untuk pergi ke tempat yang jauh, ya. Jadi dia pergi dengan bawa banyak onta, dia pergi dengan bawa banyak harta benda. Oleh karena pada waktu itu perjalanan tidak seperti sekarang ini, transportasi sudah pasti harus melewati laut juga, naik kapal dan sebagainya. Dan belum ada istilah menggunakan uang keras, ya. Cash on hand bahasanya begitu. Karena waktu itu masih terjadi barter. Istilah barter adalah kalau kita mau naik kapal, bayarnya tiketnya apa? Oh, dengan 1-2 keping emas misalnya, seperti itu. Ya. Kalau kita mau dapatkan gantung pada waktu itu, mungkin kita harus barter dengan apa? Minyak dan sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi sampai akhirnya di kampung itu, dan luar biasa berjumpa dengan seorang wanita namanya Ribka. Ya. Lalu rupa-rupanya ini tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada pegawai kepercayaan Abraham. Inilah calon gadis yang cocok untuk Ishak. Dan benar, pada waktu menyampaikan pesan itu, Laban dan Betuel sebagai orang tua dari Ribka setuju, dan akhirnya menyuruh gadisnya Ribka untuk pergi bersama dengan pegawai kepercayaan dari Abraham, dan akhirnya berjumpa dengan Ishak dan menikah mereka. Selesai. Mari kita akan baca Kejadian 24 ayat 15 sampai dengan 20, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Kejadian 24 ayat 15 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham, buyutnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlalulah hamba itu mendapatkannya serta berkata,
tolong beri aku minum air sedikit dari buyung itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untanya juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu beralihlah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Haleluya. Kita akan melihat jawaban apa yang menjadi ciri sehingga Ribka bisa menjadi berkat bagi zamannya. Bagaimana karakter Ribka yang orisinil, yang asli, sehingga dia bisa menjadi berkat bagi zamannya. Yang pertama, Ribka seorang yang tekun bekerja. Kalau kita kembali melihat dari ayat 15 yang mengatakan, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, seorang istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Jadi kebiasaan orang pada waktu itu, mereka memiliki sumur itu bersama. Ya. Dan saya bisa menceritakan ini dengan baik karena pada waktu saya masih usia sampai dengan 7 tahun begitu kira-kira, ya. Seingat saya, kami keluarga besar punya sumur satu. Jadi ada 7 rumah dari depan sampai belakang. Ya, sumurnya satu. Ya. Jadi sumurnya satu. Lalu biasanya kalau sumur satu dan itu sumur timba, kalau ada gantungannya berarti harus gantian. Tetapi kalau tidak ada gantungan timbanya, bisa menimba paling tidak 4 orang sekaligus, begitu kira-kira ya. Masing-masing bawa tali dengan ember. Ya. Nah, di dalam konteks orang-orang yang tinggal di kota Nahor itu, ya, jadi mereka juga sumurnya bersama, dan menjadi sebuah kebiasaan yang mengisi air itu adalah wanita, gadis. Jadi budaya ini sudah berlangsung ribuan tahun. Kalau Bapak Ibu bisa belajar pada waktu Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria. Nah, itu ya. Dia sedang mengambil air di sumur bersama-sama. Nah, kita bisa melihat bagaimana Ribka adalah seorang yang tekun bekerja. Pada saat utusan Abraham menemukan Ribka, ia sedang bekerja, bukan sedang bersantai-santai, bermalas-malasan. Dia nggak berleha-leha gitu ya. Tidak lagi kipasan lalu duduk di kursi malas begitu ya. Justru pegawai kepercayaan dari Abraham mendapati Ribka sedang bekerja, sedang mengisi air di buyung-buyung itu. Seorang wanita yang ingin menjadi berkat harusnya menjadi seorang yang tekun bekerja. Nah, tentunya kalau kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Ribka, ini merupakan job desk dari seorang wanita keseharian. Yang dimasukkan di sini bukan bicara secara spesial bekerja mencari uang, tapi melakukan job pekerjaannya sehari-hari. Pasti airnya ini untuk kebutuhan rumah, betul nggak? Dan pada waktu itu orang kebanyakan punya binatang hewan peliharaan, salah satunya adalah onta, begitu ya. Nah, onta itu minum airnya banyak sekali, melebihi manusia yang kita harus kadar kandungan air kita ini 4 liter, tapi kalau onta lebih dari 4 liter. Ya. Dan kita bisa melihat di sana bahwa Tuhan tidak menginginkan umatnya hidup dalam kemalasan. Apa yang dikatakan dalam
surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan 12, tegas Paulus bicara mengenai ini. Semua harus yang percaya kepada Roh Tuhan tekun bekerja. Sebagai ibu rumah tangga mempunyai tanggung jawab yang besar, karena anaknya sendiri optimis memiliki masa depan yang baik, akan menjadi orang yang sukses. Saya percaya di hati para wanita yang cantik hadir dalam ibadah hari ini, yang memiliki putra atau putri, pasti mengapa dia harus melakukan pekerjaannya di rumah, merawat rumah, membersihkan rumah, memasak, ya. Lalu kita harus akui lah, para pria pasti kurang bisa melakukan hal ini, yaitu kalau anaknya masih bayi, dia memandikan, begitu ya. Lalu tengah malam anaknya oe-oe nangis, rupanya pampasnya sudah penuh, atau dia bocor, atau dia lapar dan sebagainya, pasti ibu ini pasti akan langsung menolong anaknya, betul tidak? Saya bukanlah seorang pria yang rajin dalam hal mengurusi bayi, ya. Kalau tengah malam anak kami, ya, karena anak kami 4, ya, oe nangis, ada apa begitu, ya, minta susu, saya dibangunkan, oh iya nantinya besok pagi baru bangun. Pasti isi saya, ya, yang seperti itu. Kalau mungkin bapak-bapak yang lain nggak seperti saya. Ya, tetapi saya belajar bagaimana saya melakukan tugas saya. Semua anak saya dari bayi saya jemur, ya. Saya menjemur sambil saya menjemur diri sendiri juga. Dan saya sempat berapa kali memandikan anak-anak, ya. Tetapi dalam hal khusus, kalau tengah malam saya tidak bisa bangun dengan cepat, ya. Nah, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kalau kita belajar dari Ribka, para wanita cantik pada hari ini, bahwa tekun bekerja sesuai dengan panggilannya masing-masing, sesuai dengan jobnya, sesuai dengan kapasitasnya, itu harus dikerjakan dengan baik, ya. Amin. Para wanita, amin. Haleluya, ya. Nah, jadi ini tidak bicara mengenai budaya, tapi ini prinsip. Kalau Tuhan sudah memberikan job, lakukan dengan tekun. Yang setuju katakan amin. Dan wanita yang tekun bekerja so pasti akan menjadi berkat bagi sesamanya. Tapi wanita yang malas susah menjadi berkat bagi sesamanya. Ya. Nah, yang kedua kita bisa melihat kenapa Ribka dia bisa menjadi berkat bagi sesama, bukan hanya dia tekun bekerja, tapi yang kedua Ribka seorang yang bersimpati dengan kebutuhan orang lain. Kalau kita memperhatikan kembali ayat 18, saya bacakan ayat 17. Di sana kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Jadi utusan pegawai kepercayaan Abraham baru berjumpa dengan Ribka yang sedang mengisi air ke buyung-buyungnya, dan orang ini minta minum. Belum kenal, ya, belum kenal sama sekali, tidak ada waktu memperkenalkan diri. Siapakah Ribka, siapakah pegawai kepercayaan Abraham? Tetapi kita bisa melihat bahwa Ribka tidak cuek dengan orang lain, tetapi dia mau simpati dengan kebutuhan orang lain. Kita bisa melihat dia langsung memberikan minumnya, bahkan dengan sikap yang santun, minumlah Tuhan. Luar biasa bukan? Coba kita bisa buat perbedaan antara Ribka, ya, dengan wanita Samaria.
Waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan wanita Samaria, berikanlah aku minum. Wanita itu berkelit macam-macam, betul nggak? Bukan hanya pelit, kikir, tapi beralasan. Kamu orang Yahudi minta minum air daripada aku, betul nggak? Tapi Ribka nggak bersoal jawab. Ribka langsung memberikan. Padahal Ribka tidak mengenal siapa orang itu, karena memang baru bertemu pada saat itu. Jadi bersimpati dengan kebutuhan orang lain sangat minim untuk masa sekarang ini. Ya, dengan berbagai dalih alasan, tolong orang itu lagi nyebrang. Ya, jangan-jangan mobil itu nyepet ke saya. Kalau saya tolong orang baru jatuh dari motornya, jangan-jangan saya jadikan saksi nanti. Nanti saya malah dibawa ke polsek, lagi di BAP lagi. Saya ke pengadilan, saya repot nanti. Ya. Jadi bersimpati dengan kebutuhan orang lain sekarang minim sekali. Ya, dengan dalil sosial, dengan dalil politik, dengan alasan macam-macam keamanan diri dan sebagainya, privasi. Ya. Tapi kita bisa belajar dari seorang Ribka hari ini, belum mengenal siapa pria itu, tetapi dia mengetahui bahwa pria itu butuh minum karena perjalanannya panjang. Dia langsung memberinya minum. Mari kita belajar bersama untuk lebih bersimpati dengan kebutuhan orang lain di sekitar kita dan lebih peduli kepada mereka. Kita bisa mulai dari rumah kita sendiri masing-masing. Ya, antara suami istri bersimpati nggak dengan kebutuhan masing-masing? Antara orang tua dengan anak bersimpati nggak dengan kebutuhan? Sebagai orang tua simpati nggak dengan kebutuhan anaknya? Apakah kalau anaknya baru minta 3 kali baru diberikan kebutuhan itu? Saya kira sih enggak. Jangan sampai anak-anak kita minta 3 kali baru diberikan. Kalau perlu sebagai orang tua melihat, kebutuhan anak saya, ini kebutuhan primernya, saya akan berikan untuk dia. Betul? Ini kita belajar dari seorang yang bernama Ribka. Begitu bersimpati dengan kebutuhan orang lain. Pegawai Abraham tidak butuh makan, karena pasti dia ada bekal makan. Pegawai Abraham tidak butuh uang atau harta, karena dia sudah bawa, dibekali oleh Abraham tuannya. Tetapi dia butuh minum, karena air minumnya sudah habis, dan dia haus melakukan perjalanan yang panjang, dahaga, sehingga dia butuh minum saja. Luar biasa. Ya. Nah, yang ketiga, tidak hanya bersimpati dengan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, Ribka seorang yang memberikan yang terbaik dalam kondisi apapun. Kalau kita membaca dari ayat 19 dan 20, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam pulungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangin aja. Buat kita saja sebetulnya, kalau Ribka sudah kasih air minum buat hamba itu udah cukup, betul nggak? Ini lebih dari cukup. Dia lihat bukan hanya hamba itu yang oleh Abraham, tapi onta-ontanya. Agak sulit ngomong unta, jadi onta ya misalnya. Unta-ontanya itu juga kehausan. Lalu hamba ini minta sebetulnya ya, dan minta pasti unta yang dia tunggangi saja sebetulnya. Tapi kita bisa melihat akhirnya Ribka lari lebih kencang, ambil air, timba lagi, kasih buat semua unta itu. Waduh, tadi saya sudah sampaikan, untuk kebutuhan minum atau air manusia mungkin 4 liter, tapi unta bisa berkali lipat dari 4 liter. Waduh. Jadi Ribka belajar bukan hanya memberi, tapi dia memberikan yang terbaik. Pertanyaannya, pada waktu itu
dia sudah menimba air banyak kuyup. Wanita secara fisik terbatas dibandingkan dengan pria, betul? Walaupun ada kalimat penghargaan yang seperti membuat wanita supaya bagus, lebih hebat sebagai wanita perkasa, katanya. Wanita serba bisa, katanya. Wanita gagah, katanya. Tapi tetap juga pasti kurang ya kekuatan fisiknya dari seorang pria, betul. Pasti Ribka dalam kondisi tubuhnya sudah lelah, tetapi dia tetap memberikan yang terbaik pada saat dia sedang lelah sekalipun. Ribka berlari sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan semua unta itu diberi minum olehnya. Wah, ini gambaran dari wanita-wanita yang memberikan yang terbaik dalam kondisi apapun. Saya bisa melihat para wanita cantik yang hadir hari ini, bahwa ibu, saudari, engkau wanita yang sudah memberikan yang terbaik buat keluargamu. Saya melihat, waduh, dalam kondisi kepala sedang 7 keliling ya. Wah, jalan saja mungkin goyah, limbung dan sebagainya. Tapi mau memaksakan dirinya pergi keluar untuk bekerja, tetap bekerja isi absen. Sebenarnya bekerja isi absen ya. Supaya apa? Jangan sampai gajinya dipotong. Karena apa? Untuk kebutuhan mencukupi anak-anakmu. Saya bisa katakan acungin jempol. Kita beri tepuk tangan untuk wanita yang seperti itu. Haleluya. Aduh, bagaimana ini? Ya, harus ngirit makannya nasi sama keripik saja ya, supaya apa? Udahlah, yang penting dagangnya kejual dulu. Dapat untung dulu, untungnya ini muter, supaya muter bisa apa? Dagangnya lebih besar lagi, dapat untung lebih besar lagi, bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Tepuk tangan oleh besar. Haleluya. Itu wanita-wanita yang luar biasa. Sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Ribka. Dia berlari walaupun dia lelah, mengambil air dari sumur itu, memenuhi, memberi minum unta-unta, kata semua unta dari hamba ini. Waduh, luar biasa sekali. Saya ingin mengatakan, ibu-ibu cantik, wanita-wanita cantik, engkau yang sudah bekerja keras memberikan yang terbaik dari hatimu, dari pikiranmu, dari tenagamu, Tuhan membuat engkau terus berhasil. Amin. Haleluya. Ibu-ibu, saudara-saudari sudah pantas untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Dapat cerita, itu loh seperti ibu itu. Hebat, luar biasa. Haleluya. Naik sepeda 1,5 jam ke gereja, bukan hanya untuk memuliakan Tuhan, tapi doain suami dan anaknya. Luar biasa. Ya, kalau zaman sekarang mungkin beda ya. Kalau naik sepeda ontel mungkin nggak mungkin kali, lebih baik naik yang lain begitu. Bapak Ibu saudara, mari kita belajar hari ini bahwa kita harus belajar untuk memberikan yang terbaik dalam kondisi apapun. Mari berikan pelayanan yang baik untuk suami, untuk anak, teman yang butuh curhat, tetangga yang meminta bantuan, juga untuk pelayanan di gereja juga, pelayanan di masyarakat juga. Jangan dibeda-bedain. Kalau tetangganya butuh pertolongan, nanti dululah. Kalau jemaat minta pertolongan, didahulukan. Sama, jemaat dan tetangga itu adalah umat Tuhan juga. Amin. Haleluya. Kalau kita ada waktu, kalau kita diberikan kesempatan memberikan pertolongan, berilah pertolongan. Ya. Dan kita bisa melihat Ribka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Saya bisa melihat bagaimana wanita-wanita yang hadir ada di situ juga melihat, wah, luar biasa Ribka. Hamba ini loh, dia berdoa, apakah ini Tuhan kira-kira. Jodohnya Ishak, tuanku Ishak.
tapi dia harus ngomong dulu sama Laban dan Betuel, ya orang tua dari Ribka. Dan akhirnya orang tuanya mengizinkannya, dan bawalah pergi anak gadisku dan berjumpa dengan Ishak dan mereka menikah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar hari ini. Kalau dalam gereja ini ada pria dan wanita, semua harus belajar untuk tekun bekerja. Semuanya harus belajar seperti firman Tuhan hari ini. Kita bersimpati dengan kebutuhan orang lain, orang-orang di sekitar kita, dan kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada sama kita dalam kondisi apapun. Memang ini tidak mudah, tapi kita harus belajar mulai dari yang kecil dulu. Ya, kalau dari yang kecil kita udah bisa, yang besar pun kita akan bisa. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita katakan kepada Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Ketika pelajaran rohani dari seorang Ribka yang tekun bekerja, Ribka yang simpati dengan kebutuhan orang lain, Ribka yang mau memberikan yang terbaik dan dalam kondisi apapun kehidupannya. Tuhan, kami mau belajar, baik pria maupun wanita yang hadir di dalam ruangan ibadah hari ini. Izinkanlah kami terus belajar Tuhan, menjadi orang yang tekun mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk kami kerjakan, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Biar kami belajar memiliki kepekaan di dalam hati kami, sehingga kami bersimpati dengan kebutuhan orang-orang yang di sekitar kami. Kami belajar Tuhan dalam kondisi apapun fisik kami, Tuhan, belajar untuk memberikan yang terbaik yang kami bisa lakukan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak menuntut kami lebih. Tuhan hanya menuntut apa yang kami bisa lakukan. Selebihnya Tuhan yang akan lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pelajaran rohani ini dari firman-Mu akan tertanam dalam kehidupan umat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami akan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita bersama-sama akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini, umat Allah yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan akan berbicara kepada setiap pribadi kita masing-masing. Kita gak usah memikirkan perkara-perkara yang jauh, yang di luar jangkauan kita. Mari kita akan belajar berpikir realita. Kita belajar melihat ke arah sekeliling kita saja sehari-hari. Dan mari kita akan praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi berkat bagi sama kita, dimulai dari diri kita masing-masing. Apakah kita adalah seorang yang tekun bekerja, seorang yang tekun melakukan apa yang menjadi tugas kita masing-masing, baik di rumah, baik di sekolah, baik di masyarakat, baik di gereja, atau tempat-tempat lain yang Tuhan percayakan buat kita. Di dalam pekerjaan, di tempat-tempat kita bekerja. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bersimpati dengan kebutuhan orang lain? Yesus yang menjadi teladan agung kita
bersimpati dan kebutuhan orang lain. Bahkan firman Tuhan menggunakan kata basgula hatinya. Jadi memiliki passion untuk segera menolong orang lain. Yesus memiliki passion untuk menyelamatkan dengan segera orang lain atau manusia. Haleluya. 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 Dan Ribka memberikan yang terbaik dalam hidupnya dalam kondisi apapun. Haleluya. Ribka tidak hitung-hitungan untuk apa yang ia tabur. Sebab kita belajar kalau kita pun harus menabur dengan cucuran air mata, ingat baik-baik, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Ini kita terapkan dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sekarang persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya ingin mengundang kepada kedua hamba Tuhan, Bapak Rusi dan Bapak Weli, pelayan perjamuan kudus, bisa maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Serahkan kehidupan kita sekali kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Apakah sakramen perjamuan kudus itu? Sakramen perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang dilaksanakan oleh gereja sidang Jumat Allah. Dan itu menyangkut keselamatan kita. Dan kita bisa melihat dalam sakramen perjamuan kudus yang dilakukan paling tidak minimal 1 bulan 1 kali, dan kita sudah sepakat lakukan di minggu awal setiap bulan, memiliki tujuan untuk mengingat kembali untuk Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan kita bisa melihat bahwa siapakah yang boleh makan dan minum dari roti dan anggur perjamuan kudus hari ini. Yang pertama adalah bahwa orang itu sudah memahami tujuan dari sakramen perjamuan kudus. Yang kedua, dia sudah mengundang dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan dia berkomitmen hidup baru di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengapa menggunakan roti dan anggur? Karena roti melambangkan tubuh Yesus yang terluka, menderita untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan anggur melambangkan darah Yesus untuk menyucikan kehidupan kita dari dosa. Haleluya, datanglah kepada Tuhan. Mari saya akan berikan kesempatan buat setiap kita yang hadir hari ini. Ambillah waktu untuk berdoa. Berdoa secara pribadi. Biarlah setiap kita akan berdoa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita memang tidak terlepas dari dosa, kesalahan. Biarlah kita dengan rendah hati jujur mengakui di hadapan Tuhan hari ini. Ya Tuhan, ampunilah dosaku. Ya Tuhan, kuduskanlah hidupku dengan darah-Mu, supaya aku bisa menikmati roti dan anggur perjamuan kudus hari ini. Oleh karena pada waktu kita makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus, kita sedang menghormati tubuh dan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan perjamuan kudus itu akan menjadi berkat untuk kita sekalian. Haleluya, haleluya. Ambillah waktu untuk berdoa kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, syukur, syukur. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti saya minta dengan kasih Bapak Rusi bisa berdoa untuk perjamuan kudus kita hari ini. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih anugerah yang luar biasa yang Kau Terima berikan kasih. untuk kami, keselamatan yang Kau berikan untuk kami, ya Bapak. Yang mana Engkau mati untuk kami dan Kau bangkit untuk kami. Kesempatan di siang hari ini, kami akan melakukan kami perjamuan kudus. Bila roti dengan roti anggur kita ambil. Itu lambang bahwa Engkau berkorban untuk kami. Engkau mati dari salib untuk kami, untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapak buat kasih anugerah yang luar biasa. Engkau berkati roti dan roti. Engkau berkati anggur-anggur. Dan buat kuasa-Mu berkati kami dalam minum dan anu makan. Amin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Pada hari ini Minggu 2 Juli 2023, mari kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita akan berdiri bersama-sama, lalu angkat roti dengan tangan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu oleh aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan
Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka, menderita untuk menebus kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan anggur dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutrakan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita akan minum dan ingatlah baik-baik bahwa anggur ini melambangkan darah Yesus yang telah menyucikan kehidupan dari kita dari dosa. Mari kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Selalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan, haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di waktu yang terbaik kita sudah dengar berita firman Tuhan dan kita sudah menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang ketika mau berangkat ke gereja, ke rumah Tuhan, engkau memiliki pergumulan secara khusus, engkau memiliki kerinduan secara khusus? Hari ini kita dengar berita firman Tuhan seperti Ribka yang diberkati dan menjadi berkat bagi sesamanya. Oh, saya percaya bahwa berkat yang datang dari Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, berkat itu yang sama akan kita terima dari Tuhan. Karena itu yang sedang memiliki pergumulan, yang sedang memiliki beban berat, yang sedang menghadapi tantangan, akan membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Hari ini kuasa Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup memberkati saudara. Kalau Dia telah memberikan yang terbaik, nyawa satu-satunya dari kayu salib untuk menyelamatkan saudara saya. Apa yang pasti menjadi kebutuhan saudara saya, Tuhan
kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam hadirat Tuhan hari ini, setelah kami mendengar berita firman-Mu dan kami juga menikmati perjamuan kudus hari ini, Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, anak-anak-Mu yang sedang memiliki beban berat dalam hidupnya, masalah kebutuhan khusus. Oh Tuhan, tapi datang kepadamu hari ini, berseru memohon pertolongan-Mu. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa menjadi kebutuhannya Tuhan menyediakan. Dasar Agus yang mengalami sakit, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Oleh bilur darah Yesus Kristus, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu Tuhan yang datang ke rumah-Mu hari ini, yang masih ragu-ragu akan kebutuhan keselamatan, hari ini Tuhan Engkau memastikan, Roh Kudus menjamahnya, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jalan dan kebenaran hidup yang kami boleh peringati bersama-sama dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu umat-Mu. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan kami seperti ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang menjadi berkat datangnya dari Tuhan, telah memberkati hidup kami. Jikalau sebentar kami umat-Mu mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga, Tuhan, dan seterusnya akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan 1/10 itu, maka Tuhan akan memberkati. Janji firman-Mu, bawalah seluruh persembahan ke rumahku, supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan ujilah aku, apakah aku buka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kami sekalian yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan dari umat-Mu. Tuhan berkati perdagangan, pekerja di kantor, marketing, apapun juga yang dikerjakan, dibuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Ya, berdoa menyerahkan buat persembahan-persembahan yang akan diberikan. Tuhan memberkati supaya kami mendukung pekerjaan Tuhan dalam gereja ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali kembali Bapak Ibu sekalian, persilakan untuk bagi Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan persepuluhan, bisa maju ke depan kotak persembahan. Dan Bapak Ibu sekalian akan memberikan persembahan. Nanti ada petugas persembahan setelah ini, yaitu Ibu Idi dan Ibu Tanisi akan mengedarkan persembahan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi apapun juga tetap kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kegiatan sepekan gereja kita dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis, tanggal 4 sampai 6 Juli 2023, ada komunikasi pastoral onsite maupun online. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti membutuhkan pelayanan secara onsite, ada Pak Pendeta Rudi Martianus, Bapak Ibu sekalian yang akan bisa melayani, ya. Kalau secara online nanti saya akan menangani ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena dalam minggu ini saya dan keluarga ada di Jawa Tengah.
dalam rangkaian kegiatan keluarga dan juga diakhiri dengan pelayanan di gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu hari Sabtu 8 Juli 2023 merupakan kegiatan insidentil, dan Minggu 9 Juli 2023 jam 8 pagi ada ibadah raya umum dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Rudi Martianus. Lalu yang melayani yang lainnya adalah pujian Ibu Ririn, singer, Saudara Yuda dan Saudari Kesia, pemusik, Saudara Yuda, Saudara Woyo, Saudara Arya, Bro Stefanus, Bro Anto. Penerima tamu Bapak Ibu Weli, ya, Ibu Afet itu di lantai 2, lalu Bapak Ibu Teddy Swanti di lantai 1. Sistem dan fasilitas ada Bapak Asep dan Bapak Afin. Lalu LCD operator ada Saudari Desia, kolektan Ibu Yuni dan Ibu Yena, doa syukur Bapak Rusdi, doa berkat Bapak Pendeta Rudi Martianus. Yang melayani ibadat remaja yang renungan firman Tuhan adalah Bro Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi semua kegiatan sudah dijadwalkan dengan baik, dan kita juga berdoa untuk kebaktian penyegaran iman wanita, ya, Minggu 16 Juli 2023 yang akan dilayani dengan pengkhotbah Ibu Pendeta Lis Santoso. Lalu nanti akan ditutup pada Minggu 30 Juli 2023 dengan perayaan Hari Nasional Kaum Wanita, ya, wanita sebab bisa Gereja Citaraya. Nanti akan dilayani oleh Ibu Evangelis Lalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita berdoa, ya, sepanjang bulan Juli ini akan muncul wanita-wanita Allah yang terus bisa menjadi berkat bagi samanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berikutnya adalah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berhalangan hadir dalam waktu minggu yang lalu, yang belum mengisi janji komitmen untuk memberikan persembahan kasih untuk Natal seperti form yang kecil ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti bisa meminta kepada Bapak Weli atau Bapak Wawan, ya, dan Bapak Ibu bisa mengisinya dan segera bisa mengembalikan kepada bendahara panitia Natal, yaitu Bapak Afin, ya, supaya nanti bisa didata dengan baik, didoakan, dan pasti Tuhan akan memberkatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terus kita bisa saling peduli satu dengan yang lain supaya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun untuk yang sudah berulang tahun, ya, yang sudah berlalu di minggu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bisa menyebutkan yang berulang tahun. Yang pertama yang masih segar di tanggal 1 Juli 2023 adalah Ibu Eka Yulia. Selamat ulang tahun, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang lain yang berulang tahun ada Bapak Rocky, ya, suami dari Ibu Kelsey. Lalu siapa lagi Bapak Ibu? Oh, Ibu Kasih juga ulang tahun hari ini, ya, kalau tidak salah. Selamat ulang tahun. Ya, happy birthday Ibu Kasih, ya, hari ini tanggal 2. Ya, gitu, ya. Jadi ya, ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau pas ada hari ulang tahun dari jemaat, saya yang kebingungan cari fotonya, Bapak Ibu. Karena saya harus bikin kartu ulang tahun dari ucapan, ya.
Karena saya bilang dengan ibu gembala, ibu ayam, ada foto nggak gitu ya? Karena saya nggak mungkin akan tanya dulu kepada yang ulang tahun, bu ada foto nggak? Pak ada foto nggak gitu ya? Gitu ya. Kadang-kadang saya main cari di mana, di Facebook, di Instagram gitu ya, gitu dan sebagainya. Yang terpenting jangan sampai salah pasang foto begitu ya. Waduh namanya sama kan gitu ya, jangan gitu ya. Tapi nggak mungkin karena saya hafal ya, bukan hanya hafal suara tapi hafal wajah dan sebagainya, tahulah ya. Bapak Ibu sekalian, kiranya yang berulang tahun Tuhan memberkati berlimpah-limpah ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Itulah yang saya ingin sampaikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan kembalikan hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala saudara kami yang sudah berulang tahun, Bapak Rocky, Ibu Kelsi, oh Tuhan, Ibu Eka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tuntun terus di dalam perjalanan bersama dengan Kau dalam kebenaran, dan diberkati dengan panjang umur semuanya sejahtera dalam Engkau, terus untuk diberkati dan menjadi berkat bagi yang lain. Kami berdoa menyerahkan Tuhan umatmu ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam rencana-rencana mereka. Oh Tuhan, mereka ada yang sudah merencanakan untuk persiapan pelaksanaan pernikahan putra-putri. Ya berdoa Tuhan memberkati. Ada antara mereka yang sedang Tuhan merencanakan untuk perlebaran perluasan bisnis pekerjaannya. Tuhan memberkati. Ada antara mereka yang sedang merencanakan untuk memiliki tempat tinggal yang baru. Tuhan menyediakan yang terbaik. Ada antara mereka yang sedang mengumpulkan keuangan dan untuk membeli alat posasi untuk hidup mereka. Tuhan memberkati. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Ada anak kecil, anak pemuda, remaja hingga tua yang berusia, Tuhan memberkati. Berdoa menyerahkan mata pekerjaan Jumat ke dalam tangan kuasa mereka bekerja di perusahaan, di kantor, di pabrik, mereka bekerja dalam marketing, pedagang, membuka bengkel, warung makan, apapun yang terjadi
serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan hari ini diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dengan meninggalkan rumah-Mu. Tuhan menyertai kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Akhirnya sidang jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Tuhan menjemput kita gerejanya. Maranatha. Haleluya.